Nah, jadi minggu kali ini kita akan berbicara mengenai kekuatan sejarah, kayak gitu ya. Jadi secara sederhana kita akan berbicara mengenai sebenarnya di berbagai macam peristiwa sejarah itu ada banyak sekali apa namanya itu hal-hal yang menggerakkannya gitu ya. Ada ya layaknya sebuah apa ya, sebuah mesin kayak itu yang digerakkan oleh tenaga atau bahan bakar ya itu. Beberapa peristiwa sejarah sebenarnya punya latar motivasi kenapa peristiwa sejarah itu ada kayak gitu. Nah, saya coba nyontoin lah teman-teman ya. Ini jangan di apa namanya itu dianggap serius lah, ya. Saya coba nyontoin Iron Man ya gitu. Atau di apa beberapa tokoh-tokoh fiksi Marvel yang lainnya, ya, superhero-superhero lainnya kayak gitu. Mereka punya kekuatan-kekuatan yang berbeda kayak gitu. Nah, kita coba telaah gitu. Kekuatan mereka tuh apa? Yang menggerakkan mereka tuh apa gitu. Contoh kayak ini ya, apa namanya itu si Tony Stark kayak gitu yang punya kekuatan di balik baju apa Iron Man-nya gitu. Jadi baju Iron Man ini kan digerakkan sama tenaga yang ada di ini ya apa dadanya itu ya palladium atau apa namanya. Apa namanya itu core-nya tadi tenaga tadi memberikan dia tenaga untuk terbang, untuk jadi senjata dan lain-lain kayak gitu. Sedangkan Tony Starknya sendiri kan nggak ada kemampuan selain dia pintar sama ganteng doang ya. Dia pintar, ganteng, kaya gitu. Selebihnya kalau dia disentil sama Hulk kan dia pingsan dia bisa. Beda sama Hulk misalnya Hulk tenaganya dari apa? Apa yang menggerakkan Hulk kayak gitu. Hulk kan dari apa namanya itu karena dia terpapar sinar gamma gitu ya. Untung dia nggak mati tapi dia dapat ilmu yang besar kayak gitu, dapat ilmu yang besar kayak gitu. Nah, sebenarnya ini hal-hal sederhana yang saya coba cari contoh-contoh yang bisa kita pahami semua untuk mengkorelasikan sebenarnya peristiwa tertentu itu juga digerakkan oleh hal-hal tertentu. Dia nggak serta-merta langsung ada ataupun apa namanya itu dia nggak apa namanya itu muncul begitu saja gitu ya. Kalau di sejarah kita kenal ada istilah sebab kausal kayak gitu, ada istilah kausal kayak gitu. Jadi sesuatu itu terjadi karena ada sebabnya gitu dan mengakibatkan sesuatu. Nah, jadi saya coba kutip dari bukunya Carl G. Gustafsson ya, yang berjudul A Preface of History. Setidaknya ya sebenarnya dia berbicara mengenai ada 6 kekuatan sejarah. Setidaknya sebuah peristiwa sejarah itu digerakkan oleh 6 hal kayak gitu. Walaupun sebenarnya ada banyak ya, ada banyak hal yang menggerakkan sejarah di luar 6 hal besar ini kayak gitu. Tetapi seringkali itu juga tumpang tindih kayak gitu. Misalnya kita coba ngambilin teman-teman ya, yang kita tahu semua misalnya peristiwa 98 kayak gitu ya. Nah, ketika peristiwa 98 apa namanya itu jatuhnya Soeharto itu tuh penggeraknya tuh kita bisa lihat dari berbagai aspek. Tergantung dari mana kita ngelihatnya kayak gitu. Benarkah peristiwa 98 itu terjadi karena persoalan sosial, adanya kerusuhan, adanya apa namanya itu demonstrasi mahasiswa kayak gitu, atau masalah politis karena masyarakat dan juga tokoh-tokoh politik lainnya sudah muak dengan Soeharto yang sudah memimpin selama 32 tahun. Ataukah persoalannya karena masalah ekonomi? Karena terjadi krisis moneter kayak gitu. Karena ada banyak hal yang menggerakkannya kayak gitu ya. Tapi terlepas sebagai view dari kita sebagai sejarawan tuh ngelihat mana yang paling dominan di situ. Tergantung penelitian kita, tergantung sumber kita kayak gitu. Tapi yang pasti sebuah peristiwa sejarah itu pasti digerakkan oleh sesuatu. Jadi kalau dari pemikirannya Gustafsson ini setidaknya ada 6 kayak gitu yang menggerakkan sejarah. Ada ekonomi, ada agama, ada institusi, ada teknologi, ada ideologi dan ada yang militer kayak gitu. Nanti saya tambahin 2 gitu ya. Ada yang masalah etnis atau ras dan juga ada masalah individu kayak gitu. Jadi individu-individu dia tuh bisa menggerakkan sejarah sebenarnya. Dia punya andil yang besar dalam periode sejarah tertentu. Nah, yang pertama kita coba cek ya ekonomi sebagai kekuatan sejarah. Bahkan kalau kita ngomongin berbagai macam peristiwa sejarah, sebagian besar motivasi atau latar kenapa dia terjadi itu karena sejarah, karena ekonomi kayak gitu. Nah, saya coba ngambil contoh satu ya, penjelajahan samudra kayak gitu. Kalau misalnya kita apa namanya itu kembali lagi ke abad ke-15, 14, 15, 16 ketika penjelajahan samudra itu berlangsung, teman-teman, apa yang sebenarnya menjadi motivasi dari apa peristiwa itu kayak gitu? Apakah manusia di Eropa itu ingin membuktikan bumi itu bulat? Apakah ingin mencari tempat-tempat baru kayak gitu? Karena dia apa namanya itu tertarik sama tempat-tempat baru ataupun motivasi-motivasi yang lainnya. Kalau kita coba cek ya, dulu kan ada semboyannya, ya, apa namanya itu penjelajahan samudra pada masa lalu, ada 3G itu ya, ada apa namanya itu?
Gold, glory sama gospel kayak gitu. Gold itu mencari emas, keuntungan ekonomi dan sebagainya kayak gitu. Glory mencari kejayaan, mencari tempat-tempat baru yang untuk dikuasai. Gospel itu Injil, berarti mereka tuh punya motivasi untuk menyebarkan agama ke tempat-tempat baru. Nah, pada dasarnya yang menjadi motivasi paling besar dari tiga hal itu justru ada di ekonomi. Pasti persoalannya ekonomi. Orang-orang tuh pengen mencari sumber-sumber alam langsung dari tempatnya kayak gitu. Jadi kalau kita kebalikan ya, ketika itu kan yang mahal di pasaran dunia itu adalah rempah-rempah. Rempah-rempah kalau datang di Eropa, kalau sudah masuk di pasaran Eropa, itu harganya itu bahkan lebih mahal dari emas. Dulu ada istilahnya itu, lada. Lada itu dianggap sebagai emas hitam. Bahkan dia lebih berharga daripada emas. Nah, para pedagang-pedagang ini ketika mereka membeli di pasar Eropa atau pasar-pasar di sekitar wilayah Laut Mediterania kayak gitu ya, di apa dekat apa sekitar Istanbul kayak gitu, atau Afrika bagian utara, atau juga wilayah-wilayah lain apa namanya itu bandar-bandar dagang besar dunia lainnya, itu harganya cukup mahal. Nah, itu salah satu motivasi mereka menjelajahi samudra adalah mencari tempat-tempat penghasil langsung rempah-rempah tadi, biar mereka bisa mendapatkan rempah-rempah dalam dalam harga yang dengan harga yang rendah dan juga menguasai tempat-tempat perdagangan rempah-rempah itu sendiri. Itulah mereka motivasi mereka datang ke Kepulauan Nusantara yang waktu itu terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Di sana rempah-rempah mahal di Eropa. Di kita rempah-rempah itu tumbuh tumbuh apa ya? Mungkin bisa saya apa namanya itu ibaratnya itu kayak tumbuh liar aja gitu. Kayak pala cengkih itu misalnya di daerah apa Maluku kayak gitu. Itu memang tanaman itu udah ada tanpa tanpa banyak kita misalnya apa namanya tumbuh secara alami kayak gitu. Kemudian baru dikomersilkan kayak gitu. Ataupun lada di sekitar wilayah apa namanya itu Banten dan juga wilayah Sumatera tuh banyak banget ladanya. Kayak gitu. Nah, ini yang jadi aspek penting ya teman-teman. Kenapa kemudian ekonomi menjadi motivasi tertentu kenapa penjelajahan samudera terjadi sampai menciptakan kolonialisme kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai kolonialisme ya kayak gitu ya, kita coba lihat teman-teman di abad ke-18, 19 kayak gitu. Mengapa Jawa itu jadi pusat kolonialisme Belanda kayak gitu. Padahal kita kalau kita korelasikan dengan perkembangan sumber daya alam yang ada, justru wilayah-wilayah di luar Jawa itu yang lebih kaya. Sebenarnya kayak Sumatera, Jawa, apa namanya itu Kalimantan kayak gitu, Papua. Tapi dari aspek pertambangan kayak gitu. Kenapa kemudian Jawa lebih banyak dilihat ketika abad 18-19? Karena pada waktu komoditas yang dicari di dunia itu lebih banyak komoditas perkebunan daripada komoditas pertambangan. Pertambangan baru setelahnya kayak gitu. Dan ini bisa kita korelasikan teman-teman di berbagai macam peristiwa-peristiwa sejarah lainnya. Tinggal kalian cari sebenarnya ada nggak motivasi ekonomi di dalamnya. Yang kedua ini menarik nih, agama sebagai kekuatan sejarah kayak gitu. Bagaimana di periode-periode tertentu itu agama memiliki peranan yang sangat penting untuk mengangkat sebuah wilayah, sebuah daerah atau mengubah tatanan politik di sebuah daerah. Saya ngambil contohnya itu adalah Eropa ketika berubah dari masa kegelapan atau abad pertengahan ke masa Renaissance gitu atau apa namanya itu sering disebut sebagai zaman pencerahan kayak gitu. Nah, salah satu apa namanya itu kekuatan sejarah yang mengubah tatanan Eropa dari abad pertengahan ke Renaissance itu adalah masalah agama kayak gitu. Bagaimana ketika itu tuh tokoh yang ini ya, yang dominan ketika itu Martin Luther dari Jerman mengkritik apa namanya itu gereja terutama gereja Romawi ya, gereja Roma yang dianggap apa namanya itu sudah banyak mengeluarkan dogma-dogma tuh yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristen yang asli ya gitu. Sehingga dia melakukan protes yang kemudian berakhir dengan munculnya ajaran baru Protestan kayak gitu. Nah, dari Protestan ini, Eropa itu tuh berubah drastis, teman-teman. Bukan cuma di bidang agama, di mana pengikut Protestan tuh semakin banyak, lambat laun semakin banyak, tapi juga berpengaruh di bidang sosial dan politik, terutama sekali politik kayak gitu ya. Di mana kekuatan gereja Romawi yang tadinya dominan sekali di apa namanya itu kerajaan-kerajaan di Eropa, itu kemudian berkurang. Lambat laun berkurang, sehingga mereka tuh cuma fokus pada ranah agama saja, tidak lagi dominan ke ranah politik kayak gitu. Nah, ini yang menjadi cikal bakal munculnya sekularisme di Eropa yang kemudian yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah atau negara lain di dunia kayak gitu. Jadi ini bisa dilihat ya bagaimana pengaruh agama itu sangat-sangat besar kayak gitu dalam dalam sebuah peradaban kayak gitu. Saya contohin lagi Islam ya. Ketika Islam itu muncul,
sebelumnya Arab itu tuh jadi wilayah yang sangat-sangat terbelakang di dunia. Dia wilayah yang tandus, tidak menghasilkan apa-apa, budaya masyarakatnya kalau kalau misalnya teman-teman dari apa agama Islam kan memahami bahwa budaya orang-orang Arab sebelum Islam datang kan benar-benar barbar banget ya. Punya anak perempuannya dikubur karena punya anak perempuan itu dianggap aib kayak gitu. Mabuk-mabukan itu dianggap hal yang biasa kayak itu, zina dan sebagainya. Bahkan ada istilah ini ya, mengerikannya itu tuh wanita-wanita itu hobi ini loh apa namanya itu poliandri ya, Be. Wanita punya lebih dari satu pasangan. Wah, gila itu. Mau nafsunya berarti di luar ini ya, batas kewajaran kayak itu. Kayak gitu. Tapi ketika Islam muncul, mainan cuma dari ranah agama. Ketika Islam muncul, Jazirah Arab itu berubah jadi sebuah entitas politik yang kemudian disegani di seluruh dunia. Dia tumbuh jadi kekuatan politik, kemudian tumbuh jadi dinasti dan kerajaan-kerajaan yang kemudian apa namanya itu ekspansi politiknya tuh bisa sampai ke Eropa dan wilayah Asia gitu ya. Bahkan kalau kita ngomong ya apa namanya itu bahkan sampai ke wilayah Asia Tenggara sekalipun. Di mana kita tahu bahwa salah satu wilayah penyebaran Islam dari ini kan berasal dari daerah Jazirah Arab langsung kayak gitu. Nah, ini mempengaruhi bukan cuma ini ya, mempengaruhi orang tadi itu konversi dari agama yang menyembah berhala ke Islam, tapi juga mengubah pola pikir orang itu tentang budaya, tentang politik dan sebagainya, yang kemudian mengangkat Arab ketika itu ya, mengangkat Arab itu jadi wilayah yang punya entitas politik yang disegani dan juga berbagai macam pengetahuan tuh berkembang pesat di Arab. Di sisi yang lain, pada saat yang sama ketika abad pertengahan, ilmu pengetahuan itu justru turun drastis di wilayah apa namanya itu Eropa kayak gitu. Ketika waktu itu tuh apa namanya itu gereja Romawi itu punya pengaruh yang kuat di hampir segala lini kehidupan masyarakat di Eropa. Nah, yang ketiga, ini ada ideologi sebagai kekuatan sejarah, teman-teman. Jadi ideologi ini kadang-kadang tuh ini ya punya pengaruh yang besar banget kayak dalam sebuah apa namanya itu sebuah negara karena emang jadi sebuah pandangan hidup kayak gitu. Cuma di beberapa periode sejarah kemudian ada negara-negara lain yang mencoba memaksakan ideologinya itu dipakai di negara tertentu kayak gitu. Kalau kita kembali ke periode Perang Dingin ya, pasca Perang Dunia Kedua kan muncul dua kekuatan besar. Ini efek dari apa Perang Dunia Kedua. Muncul dua kekuatan besar sering disebut dengan kekuatan timur atau barat kayak gitu ya, kekuatan kapitalis dan kekuatan komunis kayak gitu, blok liberal, blok komunis kayak gitu. Itulah yang pertama Amerika Serikat, yang kedua Uni Soviet kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, selama periode Perang Dingin dari tahun 60-an sampai tahun 90-an ya. Perang Dingin kan diakhiri ketika Uni Soviet itu bubar kayak gitu dan digantikan dengan Rusia ya sekarang. Apa namanya itu bagaimana dua negara ini mencoba untuk menyebarkan ideologi mereka ke negara-negara yang lain. Dengan apa? Dengan berbagai macam hal kayak gitu. Mulai dari bantuan ekonomi, pengaruh politis misalnya, atau dengan ekspansi militer. Teman-teman bisa lihat ya, misalnya kayak Amerika Serikat, bagaimana dia mencoba menginvasi Vietnam ketika tahun 70-an ya, dengan berdalih bahwa Partai Komunis sana sudah perlu dibasmi kayak gitu. Tapi rupanya sampai sekarang Vietnam tetap komunis kayak gitu. Atau ini loh apa namanya itu Uni Soviet yang juga coba menyebarkan ideologinya dengan melakukan ekspansi politik kayak gitu. Misalnya ke negara-negara yang dulunya itu bekas jajahan Soviet kayak gitu. Sampai ke wilayah Afghanistan kayak gitu kan. Itu kan juga ada pertentangan ini apa namanya itu ideologi di sana. Walaupun juga ada Amerika di sana kayak gitu. Jadi ideologi itu punya sesuatu yang menggerakkan sejarah kayak gitu. Misalnya kayak perang-perang tertentu kan terjadi kenapa? Karena perbedaan ideologi kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada ini juga ya, ada teknologi sebagai kekuatan yang menggerakkan sejarah. Maksudnya kan di awal saya bilang bahwa beberapa kekuatan sejarah itu tumpang tindih ya. Contoh misalnya kita ngomong 98 tadi. Sebenarnya apa sih yang menggerakkan peristiwa 98? Karena ada banyak aspek tadi ya. Nah, tergantung sebagai sejarawan kalian tuh ngelihat dari aspek yang mana kayak gitu. Misalnya kita lihat ya, salah satu perkembangan kapitalisme di Eropa itu tuh berkembang bukan cuma perkembangan dari aspek ekonomi, tapi salah satu yang mempengaruhi adalah teknologi yaitu perkembangan teknologi itu memicu perkembangan apa namanya itu ekonomi yang memicu kolonialisme dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita lihat ya selama ini kan
sering dikenal dengan 4 ini ya, ada 4 tahapan revolusi industri ya. Bahkan sekarang udah ada revolusi industri 5.0 malah. Tapi kita coba fokus ke yang pertama, teman-teman. Bagaimana revolusi industri yang pertama ini benar-benar mengubah mindset manusia itu tentang sesuatu dalam hal teknologi kayak gitu. Yang tadinya ketika menciptakan sesuatu itu manusia atau menggunakan hal-hal yang sifatnya apa namanya itu tradisional ya, menggunakan tangan atau menggunakan alat-alat sederhana kayak gitu. Tapi ketika munculnya revolusi industri di mana waktu itu ya munculnya mesin uap, kemudian mengubah cara produksi manusia yang tadinya menggunakan tangan tradisional ke arah-arah yang sifatnya mekanis kayak gitu, mulai menggunakan mesin. Dan ini dampaknya sangat luas, teman-teman. Dampaknya bagaimana? Dari aspek ekonomi bisa kita lihat bahwa produksi semakin meningkat, semakin mudah, semakin meningkat, biaya produksi semakin kurang, ketergantungan apa namanya itu pabrik dengan manusia berkurang kayak gitu ya. Tapi kemudian menimbulkan masalah sosial. Contoh masalah sosialnya seperti apa kayak gitu. Ini jadi indikasi bahwa dari aspek teknologi pun bisa menimbulkan masalah sosial yang pelik kayak gitu. Pada waktu itu misalnya terjadi pengangguran besar-besaran kayak gitu. Karena orang-orang belum siap, teman-teman, dengan era seperti itu. Sedangkan tenaga kerja itu ada banyak banget. Ini kasusnya tuh ada di Inggris misalnya ketika apa namanya itu revolusi industri berlangsung kayak gitu dan menyebar ke berbagai wilayah dunia. Atau kita coba ambil ya di revolusi 4.0 dan 5.0 yang kita rasakan sekarang kayak gitu ya. Adakah pengaruh sosial yang terjadi dari perkembangan teknologi? Ada. Itulah yang kita kenal dengan era disruptif itu ya. Di mana ada banyak sekali pekerjaan yang kemudian hilang. Nggak ada lagi admin, nggak ada lagi ini apa namanya itu kayak di pintu tol itu kan dulu kan ada yang tukang ini ya apa namanya itu. Yang ini sekarang kan nggak ada. Itu semua digantikan sama robot kayak gitu. Nah, ini jadi korban adalah orang-orang yang masih berkutat dengan pekerjaan-pekerjaan yang mainstream seperti itu. Sedangkan apa namanya itu yang belum apa ya, belum dipengaruhi hal-hal yang bersifat robotik kayak itu masih selamat kayak gitu. Bahkan di masa yang akan datang kayak apa namanya itu guru kayak gitu atau dosen dan lain-lain ya yang bekerja di bidang pendidikan itu malah bisa digantikan sama ini sama apa namanya itu sama robot ataupun dengan sistem tertentu ya kayak gitu. Nah, ini jadi indikasi bahwa dari aspek teknologi pun sebenarnya ini juga punya kekuatan sejarah yang mempengaruhi banyak hal kayak gitu. Saya contohkan lagi ya, misalnya dalam hal transportasi, terutama di Indonesia di abad 19 kayak gitu. Jadi sebenarnya dalam hal transportasi, apakah keberadaan kereta api itu berpengaruh signifikan bukan hanya di bidang transportasi, tapi juga di bidang sosial kayak gitu. Dari bidang transportasi kan jelas ya, apa namanya itu penggunaan kereta api itu memudahkan, mengefisienkan mobilitas manusia dan barang kayak gitu. Kalau sebelumnya mobilitas manusia dan barang itu dipengaruhi oleh transportasi tradisional kayak andong, dokar, ataupun diangkut secara manual dengan badan kita sendiri ya, itu menggunakan memerlukan waktu berhari-hari misalnya dari Solo ke Jogja jalan kaki, angkut beras kayak gitu. Tapi kemudian itu berubah ketika misalnya ada jalur kereta apa namanya itu Solo Semarang kayak gitu ya. Jadi komoditas tadi itu bisa diangkat dalam jumlah yang banyak dan orang-orang itu juga bisa diangkut dalam jumlah yang banyak dengan tempo waktu yang singkat. Misalnya orang dari Solo ke Semarang ngangkat begituan tuh butuh waktu sekitar 2 hari. Tapi rumah dengan kereta api butuh waktu pada waktu itu ya mungkin cuma butuh waktu sekitar 3 sampai 4 jam kayak gitu. Nah, dari aspek sosial kan juga hal ini juga sangat ini ya, sangat apa namanya itu berpengaruh kayak gitu ya. Ya orang-orang yang berkutat pada moda transportasi tradisional yang menjadi korban pada waktu itu. Mereka harus mencari rute-rute lain yang tidak dilalui oleh transportasi yang modern ini tadi. Nah, kemudian Gustafsson juga ngomong ya bahwa salah satu kekuatan sejarah itu adalah hal-hal yang berbasis pada institusi atau institutif kayak gitu. Kalau kita lihat institutif itu bisa kayak badan, lembaga dan sebagainya. Saya contohkan yang ini ya. Ini kan gambar salah satu potret dari sidang BPUPKI yang pertama kayak gitu. Nah, coba teman-teman bayangkan ya, betapa besarnya pengaruh BPUPKI, lembaga ini ya, lembaga BPUPKI terhadap kemerdekaan Indonesia. Dia kan badan yang ini ya, punya peranan yang sangat penting sekali. Dia menyiapkan perangkat undang-undang, dasar negara, kemudian menyiapkan hal-hal yang lazim dibutuhkan oleh sebuah negara ketika akan merdeka kayak gitu. Dan dibuat oleh lembaga ini.
Kita bisa bayangkan bagaimana kalau lembaga ini diisi sama orang-orang yang nggak kompeten. Atau lembaga ini gagal membuat undang-undang atau dasar negara. Itu bisa-bisa kacau, teman-teman. Bisa-bisa sebelum kita merdeka, kita tuh udah kadung dikuasai nikah duluan. Tapi gara-gara ya kita nggak tahu sejarah ya, jalannya sejarah karena BPUPKI dan PPKI terutama ketika itu berhasil menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu, maka kita tuh bisa merdeka duluan, merdeka sebelum datangnya kekuatan barat. Bisa dibayangkan, kita belum merdeka nih, masih dalam proses persidangan BPUPKI ya gitu ya. Tapi Jepang udah nyerah, Belanda udah datang. Ya Belanda klaim lagi lah ininya, karena mereka merasa belum ada pemerintahan khusus setelah Jepang setelah Jepang menyerah kayak gitu. Tapi kan kemudian Belanda dan juga Sekutu harus menghormati ketika mereka datang ke Indonesia, Indonesia itu sudah jadi negara yang berdaulat pada waktu itu. Dan dicek bukti-buktinya udah ada dasar negara, udah ada undang-undang, udah ada wilayah, udah ada perangkat, udah ada kementerian, udah ada presiden dan wakil kayak gitu. Nah, jadi peranan sebuah institutif itu juga sangat besar. Teman-teman bisa cari lagi misalnya dalam periode tertentu, misalnya pengen nyari sejarah kementerian tertentu misalnya. Apa sih sebenarnya kerjanya kementerian A, kementerian B, kementerian C kayak gitu pada tempo tertentu, pada urusan pada periode tertentu kayak gitu. Apakah mereka punya andil yang besar dalam sebuah sejarah? Apakah mereka menggerakkan sejarah kayak gitu? Itu bisa dicari ya, tergantung dari tema apa yang teman-teman akan cari. Nah, kemudian ada ini, militer sebagai kekuatan sejarah kayak gitu. Ini jelas teman-teman, pada periode tertentu, apalagi kalau kita berkaca pada sejarah Indonesia, militer tuh punya andil yang besar dalam sejarah Indonesia. Terutama kalau kita lihat ya, bagaimana peranan militer Indonesia ketika periode revolusi kemerdekaan antara tahun 45 sampai 49. Persoalan revolusi itu kan banyak ya. Dia ngomong masalah politik, sosial, ekonomi, tapi juga hal yang sangat berpengaruh ya jelas ini konflik militer yang ketika itu militer Indonesia ngelawan militer Belanda kayak gitu. Kita bisa lihat bagaimana peranan militer ya. Andai kata militer kita itu di beberapa pertempuran kayak pertempuran Ambarawa atau pertempuran contoh misalnya kayak serangan 1 Maret aja gagal kayak gitu ya. Itu bisa dibayangkan teman-teman jalannya sejarah tuh mungkin nggak sama sekarang kayak gitu. Dan juga peranan militer juga cukup signifikan di periode-periode berikutnya ya. Bagaimana kemudian beberapa anggota militer itu terjun ke dunia politik dan pengaruhi politik Indonesia, terutama ketika masa Orde Lama dan puncaknya ketika Orde Baru ya. Ada istilah dui fungsi ABRI, di mana militer itu punya harus berdaya bukan cuma di bidang mereka dalam dunia militer, tapi juga di dunia contoh politik seperti itu. Maka dari itu nggak heran bahwa ketika masa Orde Lama dan terutama Orde Baru ya pasca peristiwa 65 itu banyak banget anggota-anggota militer yang punya posisi politik yang strategis di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat presidennya aja dari militer ketika itu ya. Soeharto latar belakangnya militer. Siapa lagi presiden kita yang latar belakangnya militer? Contoh kayak SBY kayak gitu ya, militer. Kemudian saya coba tambahin 2 teman-teman ya. Ada individu, ada etnis sama ras kayak gitu. Dalam beberapa sejarah Indonesia, periode sejarah Indonesia dan juga sejarah dunia, terkadang sebuah peristiwa sejarah atau momentum sejarah itu ditentukan oleh satu orang. Karena orang ini yang benar-benar powerful kayak gitu ya. Contoh ketika teman-teman berbicara mengenai Orde Lama, itu nggak bisa dilepaskan dengan sosok Soekarno. Atau ketika kita berbicara Orde Baru, nama pertama yang keluar di benak kita itu masih Soeharto kayak gitu. Betapa 2 orang ini punya power yang sangat besar di periode politik yang di mana mereka ada gitu. Pun kalau kita misalnya berbicara mengenai Jerman ketika masa Nazi, orang nggak bisa ngelepasin Jerman Nazi dengan nama Hitler. Atau komunis di Uni Soviet nggak bisa dilepasin dari nama Lenin atau Stalin kayak gitu. Dan lain-lainnya, misalnya Amerika itu ada FDR misalnya, atau Inggris ada Winston Churchill kayak gitu. Atau Manchester United ya dengan Sir Alex Ferguson kayak gitu, nggak bisa dilepaskan itu dengan sosok itu misalnya. Atau misalnya saya seorang Juventini ya, Juventus itu tidak bisa dilepaskan dari sosok Del Piero misalnya. Jadi ada banyak banget sebenarnya dalam sebuah periode sejarah tertentu tuh pengaruhnya itu justru datang bukan dari kelompok orang, dari ideologi, dari sistem, tapi justru dari satu orang yang dominan kayak gitu.
Dan teman-teman bisa cari ya contoh-contoh yang lainnya. Nah, kemudian saya tambahin ini etnisitas dan ras kayak gitu. Dalam sebuah fenomena sejarah itu ada banyak ya kayak gitu. Misalnya kita lihat banyak banget etnis-etnis tertentu tuh yang diasosiasikan dengan periode sejarah tertentu. Contoh misalnya kalau kita ngomongin masalah diaspora misalnya, diaspora atau perpindahan penduduk, orang tuh lebih condong nyebut orang-orang Bugis atau orang-orang Madura gitu, yang punya diaspora sampai ke luar wilayah mereka sendiri gitu. Atau kalau kita berbicara mengenai etnis yang apa namanya itu diasosiasikan sebagai pedagang kayak gitu, lebih condong ke orang-orang Padang kayak gitu dan lain-lain. Tapi itu dari aspek yang sifatnya positif kayak gitu ya. Tapi kebanyakan yang menyangkut masalah etnis dan ras sebagai sebuah kekuatan sejarah itu kadang-kadang diasosiasikan dengan konflik-konflik tertentu kayak gitu. Terutama di Indonesia ya, ketika kita berbicara Indonesia pasca kemerdekaan, terutama pasca runtuhnya Orde Baru, itu ada banyak banget konflik-konflik yang didasari atas konflik-konflik pertentangan antar ras kayak gitu. Kalau zaman dulu kan selalu antara orang-orang Indonesia dengan Tionghoa kayak gitu, misalnya orang-orang Tionghoa seringkali dijadikan korban kayak gitu. Nah, kemudian pasca Orde Baru runtuh itu justru lebih banyak, lebih berkembang gitu. Teman-teman bisa lihat ya misalnya bagaimana pertentangan atau konflik dan kerusuhan yang terjadi di Maluku kayak gitu. Sebenarnya itu juga antar orang Maluku sendiri ya, Be, tapi itu yang beragama berbeda agama kayak gitu ya. Nah, yang menariknya itu misalnya ada yang di Kalimantan, misalnya kerusuhan Sampit kayak gitu. Itu kan jelas-jelas apa ya, merujuk pada dua etnis besar kan, etnis Madura dan etnis Dayak di situ. Dan ada banyak kayak rata-rata tuh itu apa namanya itu pasca Orde Baru itu muncul banyak banget kerusuhan dan konflik justru notabene itu antar ras kayak gitu, etnis kayak gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu materi kali ini kayak gitu. Seperti yang saya bilang ya, banyak banget apa namanya itu kekuatan sejarah itu sebenarnya tumpang tindih dan pada dasarnya sebenarnya cuma mancing imajinasi kalian untuk melihat sebuah peristiwa kayak gitu. Kalau misalnya orang-orang di luar apa ya, di luar yang belajar keilmuan sejarah cuma melihat sebuah peristiwa itu dari perspektif di depannya aja, tapi sebagai seorang sejarawan kalian bisa ngelihat dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Makanya saya bilang tadi ya, apa sebuah kekuatan yang menggerakkan peristiwa 98 itu ada banyak aspeknya kayak gitu. Mungkin orang-orang di luar sana cuma ngelihat oh karena jatuhnya Soeharto, oh karena apa namanya itu kerusuhan dan juga demonstrasi mahasiswa, oh karena krisis moneter kayak gitu. Tapi kalian sebagai seorang sejarawan tuh bisa ngelihat sebuah peristiwa itu dalam dalam aspek yang lebih utuh seperti itu.